yang melampaui segala akal, itulah yang akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus dan saudara pemirsa Nusantara TV, firman Tuhan buat kita pada minggu ini tertulis di dalam kitab Yesaya 61 ayat 1 sampai ayat 9. Saya akan bacakan firman Tuhan buat kita. Begini firman Tuhan. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepada ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengingat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat yang dikasihi Tuhan Kristus dan pemirsa Nusantara TV, setiap manusia mengharapkan datangnya kabar baik, dan tidak ada manusia seorang pun yang mengharapkan kedatangan kabar buruk baginya. Akan tetapi di dalam realitanya adalah ada begitu banyak kabar buruk yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Di dalam 1 minggu ini banyak kabar-kabar buruk yang kita dengar. 1 minggu ini. Apakah kabar buruk itu di dalam 1 minggu ini? Terasanya angin kencang yang membuat hati manusia terdiam. Apa yang terjadi? Banyak pohon yang tertumbang, banyak padi yang rebah karena angin yang kencang.
bukan hanya itu. Kalau kita lihat di media massa, tanggal 10 Juni 2025 ada kejadian di Danau Toba. Tenggelamnya nelayan satu. Dan baru semalam dapat mayatnya. Gara-gara apa? Gara-gara angin kencang, ombak yang menjadi besar. Itulah yang menjadi kabar buruk buat kita. Itulah yang menjadi kabar buruk buat orang-orang yang mendengarnya. Sekarang pertanyaan, adakah kabar baik? Adakah jalan keluar dari kabar buruk yang kita dengar pada saat ini, pada satu minggu ini? Adakah kabar baik? Adakah jalan keluarnya? Orang yang percaya mengatakan, orang yang beriman mengatakan bahwa ada jalan keluar dari kabar buruk itu, yaitu kabar baik yang akan diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang yang dikasihinya. Ada kabar baik, ada kabar sukacita yang mau dikasih Tuhan bagi kita. Ada jalan keluar dari berbagai kabar buruk itu. Karena Tuhan pun tidak menghendaki agar manusia yang dikasihinya terpuruk karena kabar buruk. Tetapi Allah mengasihi manusia itu agar semua sukacita di dalam kehidupannya. Jalan keluar yaitu dalam nats khotbah kita yang dikatakan tahun rahmat Tuhan. Tahun rahmat Tuhan adalah saat di mana Tuhan pasti menjawab berbagai keluh kesah kita. Sekarang sudah kita katakan apa keluh kesah kita di dalam hati kita. Semua pasti ada keluh kesah. Semua pasti ada beban di dalam kehidupan kita. Tidak ada sama keluh kesah itu. Tidak ada sama beban itu. Tetapi di nats ini dikatakan tahun rahmat Tuhan adalah saat di mana Tuhan pasti menjawab berbagai keluh kesah, penderitaan, dan kekhawatiranmu dan kekhawatiran kita serta pergumulan yang saking beratnya pun Tuhan pasti menjawab itu semua dengan kasih karunia-Nya dan rahmat-Nya bagi kita orang-orang Kristen. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus dan saudara pemirsa Nusantara TV, Yesus menjamin dengan menyatakan bahwa nubuat itu telah digenapi. Tahun rahmat Tuhan itu sudah digenapi. Nubuatan itu sudah dinyatakan oleh Yesus digenapi pada suatu hari. Ia masuk ke dalam rumah ibadah di Nazaret dan membacakan kitab Yesaya ini. Roh Tuhan ada padaku, oleh karena Ia telah mengurapi aku, sebagaimana yang tertulis di Lukas 4 ayat 18, ayat 19 dan 21. Tentu ini sebuah kabar baik buat kita. Tentu ini sebuah kabar baik yang akan direspon dengan sukacita. Tentang sukacita, tentu setiap orang menginginkan sukacita. Tadi sudah kita katakan tidak ada dari antara kita ini yang menginginkan kabar baik bagi hidupnya. Tetapi semua kita menginginkan kabar sukacita yang kita inginkan di dalam kehidupan kita. Dipenuhi dengan sukacita
Walaupun ada tantangan, ada rintangan yang kita hadapi. Ada duka dan ada rintangan yang kita hadapi. Dan orang yang bersuka cita karena ada sebabnya. Apa sebabnya kita bersuka cita pada saat ini? Firman Tuhan mengatakan karena pada saat ini melalui khotbah ini Tuhan mengatakan bahwa ini adalah tahunku, bahwa inilah tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Yesaya melalui khotbah kita hari ini menyerukan bahwa di tengah-tengah berbagai ancaman kehidupan kita, di berbagai ancaman kehidupanmu, Amang, Inang, di berbagai ancaman kehidupan kita dimanapun saudara-saudara terkasih berada. Banyak kekerasan dan penindasan kepada kita umat Kristen. Banyak penindasan terhadap orang-orang yang lemah. Sekarang Tuhan mengatakan sukacita, kabar baik itu sudah datang. Karena Tuhan akan memberikan sukacita. Tuhan akan keluarkan mereka dari pergumulan itu. Dan kita pun sekarang bersukacita. Karena Tuhan mau keluarkan kita dari pergumulan itu. Bagaimanapun beratnya pergumulan kita, kita aminkan, kita percaya kepada Tuhan. Pasti Tuhan bisa mengangkat kita, mengeluarkan kita dari pergumulan itu. Mengapa kita bersukacita? Alasannya sudah kita katakan tadi. Alasannya kenapa kita bersukacita? Kenapa pemirsa bersukacita? Karena tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Tahun rahmat Tuhan seperti apa yang sudah tiba yang membuat kita harus bersukacita? Tahun rahmat Tuhan seperti apa yang sudah tiba membuat kita bersukacita? Yesaya mengatakan pada nats ini, sukacita bangsa Israel itu ada 3 dikatakan dalam kitab ini. Allah tidak hanya membebaskan mereka dari pembuangan, tetapi juga memulihkan kehidupan mereka menjadi satu bangsa. Bangsa Israel sudah terpecah, tetapi Tuhan menjanjikan akan menyatukan kembali. Yang kedua, tahun rahmat Tuhan yang dikiaskan sebagai tahun Yobel. Apa artinya tahun Yobel? Di mana tahun itu merupakan tahun pembebasan dari semua hutang dan dimerdekakan dari perhambaan. Tahun penuh sukacita yang dinanti oleh setiap orang dari bangsanya. Ketika tahun rahmat Tuhan itu datang, maka respon bangsa Yehuda, respon bangsa Israel ketika mendengarkan itu, semua adalah mereka mengenakan pakaian pesta sebagai ganti kain kabung. Dan menyanyikan puji-pujian sebagai ganti semangat mereka yang pudar supaya orang menyebut mereka pohon terbantin kebenaran. Pohon terbantin merupakan pohon besar di Timur Tengah dengan akar yang kuat. Fungsi akarnya itu untuk menyokong dan berdirinya pohon serta menyerap air dari dalam tanah untuk kehidupannya. Pohon ini istimewanya karena dapat bertahan saat musim kering dengan akarnya yang sangat dalam. Karena itu Alkitab mengibaratkan pohon terbantin sebagai tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya, bahwa dalam keagungannya rahmatnya akan sungguh nyata, bahwa mereka akan seperti pohon terbantin yang memiliki akar yang kuat, sehingga mereka tetap berdiri kokoh dan akan menikmati kehidupan yang telah disediakan Allah bagi mereka. Dan mereka akan dapat bertahan dalam situasi apapun yang terjadi. Begitu juga lah kita.
di dalam kehidupan kita. Karena kita sudah percaya bahwa Allah itu mampu dan memampukan kita di berbagai pergumulan kita. Kita mengamini, mempercayai bahwa hanya ada satu nama, yaitu Yesus Kristus. Bagaimanapun pergumulan kita di setiap hari, di setiap minggu, di setiap bulan, di setiap tahun. Nyata kuasa daripada Tuhan itu. Tidak ada kita membuat jalan pintas karena ada pengharapan di dalam kehidupan kita. Kalau kita mengalami sekarang tantangan yang begitu berat, di dalam pengharapan kita, kita percaya bahwa tahun-tahun berikutnya, hari-hari berikutnya, Tuhan selalu beserta kita. Tuhan selalu mengiring kita. Tuhan selalu mengeluarkan kita dari berbagai hal di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus dan saudara pemirsa Nusantara TV, kini kita telah memasuki Minggu Trinitas. Kita mensyukuri kasih karunia Allah yang besar, yang sudah nyata dalam hidup kita. Bahwa hidup kita sampai saat ini hanya oleh rahmat-Nya, melalui bimbingan Roh Kudus. Ia telah melepaskan kita dari berbagai dosa dan sengsara. Walaupun kita tidak layak untuk itu. Tidak layak untuk itu. Ia memberikan kepada kita pengharapan di tengah-tengah keputusasaan pada saat ini. Maka kita boleh bersuka cita. Karena itu bagaimana kita merespon sukacita tahun rahmat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Bagaimana kita mengekspresikan sukacita, merespon itu semua. Ada 3 hal untuk merespon sukacita tahun rahmat yang sudah berikan Tuhan kepada kita. Yang pertama, hidup dalam pertobatan. Hidup dalam pertobatan, pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Yang kedua, apapun keadaan kita, amanginang, saudara-saudara pemirsa, apapun keadaan kita, apakah kita masih dipenuhi dengan berbagai ancaman hidup pada saat ini? Apakah kita menghadapi penindasan dan kesusahan dalam berbagai bentuk yang tidak bisa kita utarakan di dalam kehidupan kita? Khotbah ini mengatakan, jangan pernah, sekalipun jangan pernah ragu untuk percaya kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Jangan pernah ragu kepada yang sudah kau kenal itu, yaitu Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Percayalah padanya, sebab Roh Allah ada padanya. Dan Roh itu pula yang memampukan kita untuk memenuhi panggilan beriman. Sehingga kita bisa bersama-sama bersuka cita. Sebab tahun rahmat Tuhan akan turut kita rasakan melalui bimbingannya yang membawa sukacita dan mendatangkan kebahagiaan buat kita semua. Yang ketiga, respon kita. Karena Tuhan sudah memberikan tahun rahmat itu. Nyatakanlah sukacita itu dengan terus bertumbuh. Hadirlah sukacita itu di dalam keluarga kita. Hadirlah sukacita itu buat pemirsa Nusantara TV. Hadirlah sukacita itu di keluarga kita, di seisi keluarga kita. Terlebih bagi anak-anak kita. Karena itu saudara-saudara sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus
bagi kita orang percaya, inilah kabar sukacita yang meneguhkan iman dan harapan kita. Bahwa Tuhan tidak menutup dirinya dari penderitaanku, dari penderitaanmu, dari penderitaan pemirsa. Justru kasih-Nya dinyatakan dengan penuh kepedulian. Kita dipanggil untuk meneladani tindakan Allah. Hidup dalam keberpihakan kepada sesama yang menderita. Melayani dengan kasih. Dan menjadi pembawa pengharapan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan pergumulan. Hidup dalam tahun rahmat Tuhan berarti hidup yang diperbaharui oleh Roh Kudus. Hidup yang membawa berkat dan hidup yang memuliakan Tuhan. Kiranya hidup kita menjadi kesaksian yang nyata dari karya Allah yang menyelamatkan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah yang Kau berikan kepada kami. Kami boleh mendengarkan firman untuk menguatkan kami di dalam menjalani kehidupan kami, kehidupan yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan atas segala berkat yang Kau berikan. Pada saat ini kami rasakan kuasa-Mu Tuhan, sehingga kami dapat melaksanakan ibadah kami di minggu ini. Terima kasih Tuhan, Tuhanlah yang selalu melindungi dan memberkati semua pekerjaan kami. Satu hari ini kami serahkan jiwa dan raga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.